Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Rahayu dari Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan Alih Jenjang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Susianti SST MKEP, yaitu evidence based dalam praktik kebidanan kehamilan. Pengertian evidence based praktik yaitu suatu istilah yang luas yang digunakan dalam proses pemberian informasi berdasarkan bukti dari penelitian. Evidence-based praktik pada pelayanan kehamilan, penggunaan kebijakan dari bukti terbaik yang tersedia sehingga tenaga kesehatan atau bidan dan pasien mencapai keputusan yang terbaik, mengambil data yang diperlukan, dan pada akhirnya dapat menilai pasien secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan kebidanan. Bidan pasti dan selalu ingin memberikan asuhan yang terbaik dan efektif kepada kliennya. Asuhan terbaik didapatkan dari bukti-bukti klinis yang terbaik, yang tersedia dan paling mutakhir. Idealnya, bidan harusnya tahu asuhan seperti apa yang efektif yang harus diberikan dalam dipraktikkan kepada kliennya. Namun, kenyataannya masih banyak yang seharusnya harus sudah diketahui. Ternyata tidak diketahui oleh bidan dan bidan sering tidak mempraktekkan apa yang mereka ketahui sehingga bentuk asuhan yang paling efektif. Kemudian bukti klinis pada kehamilan yaitu yang pertama fokus selama ANC, mengumpulkan data dalam upaya mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi dan merujuknya untuk mendapatkan asuhan khusus. Kemudian kedua, temuan-temuan fisik, tinggi badan, BB, ukuran pelvik, edema kaki, posisi dan presentase janin di bawah usia 36 minggu dan sebagainya yang memperkirakan kategori resiko ibu. Kemudian yang ketiga, pengajaran atau pendidikan kesehatan yang ditujukan untuk mencegah resiko atau komplikasi. Kemudian pendekatan resiko mempunyai prediksi yang buruk karena kita tidak bisa membedakan ibu yang akan mengalami komplikasi dan tidak. Kemudian yang pertama, banyak ibu yang digolongkan dalam kelompok risiko tinggi tidak pernah mengalami komplikasi sementara mereka telah memakai sumber daya yang cukup mahal dan jarang dapat. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian asuhan pada ibu yang tergolong dalam kategori risiko tinggi terbukti tidak dapat mengurangi komplikasi yang terjadi. Sementara bagi bumil kelompok risiko rendah, yang pertama tidak diberi pengetahuan tentang resti, kedua tidak dipersiapkan mengatasi kegawat daruratan obstetri, ketiga memberikan keamanan palsu sebab banyak ibu yang tergolong kelompok risiko rendah mengalami komplikasi tetapi tidak pernah diberitahu bagaimana cara mengetahui apa yang dapat dilakukannya. Pelajaran yang dapat diambil dari pendekatan risiko adalah setiap bumil berisiko mengalami komplikasi yang sangat tidak bisa diprediksi sehingga setiap bumil harus mempunyai akses asuhan kehamilan dan persalinan yang berkualitas. Karenanya fokus ANC perlu diperbarui agar asuhan kebidanan kehamilan lebih efektif dan dapat dijangkau oleh setiap wanita. Kemudian isi refocusing ANC, penolong yang terampil atau terlatih harus selalu bersedia untuk yang pertama membantu setiap ibu hamil dan keluarganya membuat perencanaan persalinan, petugas kesehatan yang terampil, tempat bersalin, keuangan, nutrisi yang baik selama hamil, perlengkapan esensial untuk bayi-bayi, membantu setiap ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan diri menghadapi komplikasi atau deteksi dini, menentukan orang yang akan membuat keputusan, dana kegawat daruratan, komunikasi, transportasi dan donor darah pada setiap kunjungan, melakukan screening atau penapisan kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan RS, riwayat SC, UFD dan sebagainya. Ibu yang sudah tahu kalau mempunyai kondisi yang memerlukan kelahiran di RS akan berada di RS saat persalinan, sehingga kematian karena penundaan keputusan-keputusan yang kurang tepat atau hambatan dalam hal jangkauan akan dapat dicegah. Kemudian mendeteksi dan menangani komplikasi atau preeklamsia, perdarahan, pervaginam, anemia berat, penyakit menular seksual, tuberkulosis atau malaria dan sebagainya. Mendeteksi kehamilan dan setelah usia kehamilan 28 minggu dan letak presentasi abnormal setelah 36 minggu. Ibu yang memerlukan kelahiran operatif akan sudah mempunyai jangkauan pada penolong yang terampil dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian memberikan imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah kematian BBL karena tetanus.
Kemudian ketujuh, memberikan suplemen zat besi dan asam folat. Untuk umumnya anemia ringan yang terjadi pada bumil adalah anemia defisiensi zat besi dan asam folat. Kemudian ke-8, untuk populasi tertentu seperti profilaksis cacing tambang atau penanganan presumptif untuk menurunkan insiden anemia berat, pencegahan terapi preventif malaria untuk menurunkan risiko terkena malaria di daerah akademik. Kemudian suplementasi yodium dan suplementasi vitamin A. Kemudian tren dan isu terkini dalam ANC. Yang pertama, keterlibatan klien dalam perawatan diri sendiri atau self-care. Kemudian kedua, ANC pada usia kehamilan lebih dini. Kemudian ketiga, praktek yang berdasarkan bukti evidence-based praktik. Praktek kebidanan sekarang lebih didasarkan pada bukti ilmiah, hasil penelitian, dan pengalaman praktek terbaik dari para praktisi. Dari seluruh penjuru dunia, rutinitas yang tidak terbukti manfaatnya kini tidak dianjurkan lagi. Sesuai dengan evidence-based praktik, pemerintah telah menetapkan program kebijakan, yaitu ANC, sebagai berikut. Yang pertama itu kunjungan ANC minimal dilakukan 6 kali selama kehamilan. Yang pertama itu trimester 1 kali sebelum 14 minggu atau mendeteksi masalah yang dapat ditangani sebelum membahayakan jiwa. Kemudian di trimester kedua 14-28 minggu sama dengan trimester 1 ditambah kewaspadaan khusus terhadap hipertensi selama kehamilan. Deteksi gejala preeklamsia, pantau tekanan darah, evaluasi edema, protein. Trimester ketiga 3 kali, 28 3-36 minggu untuk deteksi kehamilan ganda setelah 36 minggu ditambah deteksi anak kondisi yang saat persalinan di rumah sakit. Kemudian bagian B, pemberian suplemen mikronutrien, tablet yang mengandung FeSO4, asam folat 250 gram sebanyak 1 tablet per hari segera setelah rasa mual hilang, pemberian selama 90 hari atau 3 bulan. Kemudian imunisasi TT 0,5 cc, interval lama perlindungan. TT yang pertama pada kunjungan ANC pertama, kemudian TT kedua 4 mg setelah TT 1 di atas 3 tahun 80%. Kemudian TT3, kemudian pemberian TT4, kemudian pemberian TT5. Kemudian ada pun EBP kajian jurnal, yaitu isi terkini pada asuhan antenatal care. Yang pertama itu pemberian obat kimia dalam kehamilan, kemudian pemberian obat tradisional atau jamu dan atau herbal dalam kehamilan, kemudian exercise kehamilan atau yoga, exercise kehamilan atau pilates, kemudian hipnobertin. Kemudian menjelaskan kepada pasien persiapan menjadi orang tua menurut Stelf dan Folbeck 1988. Kemudian menjelaskan keterampilan kognitif efektif psikologis, persiapan yang perlu dilakukan, persiapan fisik atau pemenuhan gizi ANC, cek kesehatan dan vaksinasi. Kemudian persiapan finansial, perencanaan dana, persiapan persalinan dan sebagainya. Persiapan psikososial oleh ibu dan ayah. Kemudian persiapan sibling. Sibling adalah perasaan tidak nyaman yang ada pada anak berkaitan dengan kehadiran orang asing yang semula tidak ada ancaman. Kemudian sibling rivalry, kecemburuan, persaingan, dan pertempuran atau kompetisi antara saudara kandung atau saudara tiri atau anak angkat untuk mendapatkan kasih sayang, afeksi, dan perhatian serta pengakuan dari satu atau kedua orang tuanya. Kemudian sibling rivalry terjadi ketika anak masih kecil dan berkurang menginjak mereka dewasa, dapat memicu timbulnya reaksi dan agresi. Kemudian berikan pemahaman pada anak mengenai kehamilan dan kehadiran anggota keluarga baru sejak dini dan bantu anak untuk menyesuaikan perubahan. Kemudian libatkan anak dalam perkembangan janin selama kehamilan dan dalam persiapan kehadiran anggota keluarga baru. Beri informasi mengenai profil bayi agar anak dapat membayangkan mengenai calon adiknya. Kemudian beritahu, kenali karakter anak, hargai usaha anak, jagai kedekatan dengan anak dan sediakan waktu. Kemudian kenali karakter anak, hargai usaha, jaga kedekatan anak-anak, dan sediakan waktu. Berikan contoh sikap disiplin, komunikasi, dan ungkapkan rasa sayang. Selesaikan permasalahan yang muncul tanpa respon emosional. Kemudian ada peran bidan.
yaitu bidan dapat melakukan pendampingan dan membantu ibu selama kehamilan dan dalam persiapan sibling. Kedua, mengkaji kebutuhan ibu, memberikan penkes atau informasi kepada klien pada saat kunjungan ANC. Adapun persiapan laktasi, yang pertama persiapan fisik, pemenuhan gizi, kesiapan fisik ibu. Kedua, persiapan psikologis, menerima keadaan, dukungan suami dan keluarga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada ibu dan keluarga. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.